액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, let me introduce myself. My name is Azhara Fania Pradiva with NPM 224111112, Benjamin Class 22B. Here we will discuss ujian with NIU. Let's discuss. Uji 2 rata-rata atau biasa disebut dengan ujian with NIU atau uji 2 rata-rata adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Ini cocok digunakan ketika data tidak memenuhi syarat untuk uji Testraden karena distribusi tidak normal atau adanya pencilan. Uji ini mengukur apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok dalam hal peringkat data mereka. Dalam konteks ini, U merujuk pada nilai statik uji yang dihitung dari peringkat data. Selanjutnya ada konsep uji man-width NIU. Berikut adalah konsep utama dari uji man-width NIU. Yang pertama, peringkat data. Setiap nilai dalam dua kelompok diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dan kemudian diberi peringkat. Lalu yang kedua, hipotesis testing. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan, sementara hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan. Lalu yang ketiga, U statistik. Nilai U dihitung berdasarkan peringkat data. U statistik mencerminkan sejauh mana perbedaan peringkat antara dua kelompok. Yang keempat, p-value. Hasil uji dinyatakan dalam bentuk p-value. Nilai p yang rendah menunjukkan bukti yang lebih kuat untuk menolak hipotesis nol. Dan yang kelima, interpretasi hasil. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi yang ditentukan, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok. Lalu, langkah-langkah uji man-width NIU. Langkah-langkah uji man-width NIU yang pertama, penyusunan data. Ambil dua kelompok data independen dan yang kedua peringkat data. Gabung dan beri peringkat pada nilai dari terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, hitung U statistik. Hitung nilai U untuk mencerminkan perbedaan peringkat. Dan yang keempat, lebih kecil sama dengan 0,05, tolak hipotesis 0. Yang keenam, interpretasi hasil. Tentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Selanjutnya, ada contoh kasus uji man-width NIU. Mari kita lihat bagaimana uji man-width NIU dapat diterapkan dalam suatu kasus nyata untuk membandingkan efektivitas dua obat yang berbeda dalam menyembuhkan suatu penyakit. Hasilnya akan memberikan informasi yang penting dalam pemilihan pengobatan yang optimal. Lalu ada pula interpretasi hasil uji man-width NIU. Interpretasi hasil uji man-width NIU melibatkan pertimbangan p-value yang ditemukan. Adanya jika p-value
lebih kecil daripada tingkat signifikansi, biasanya 0,05, tolak hipotesis 0. Ada bukti statistik signifikan bahwa terdapat perbedaan antara dua kelompok. Jika p-value lebih besar tingkat signifikansi, gagal, tolak hipotesis 0. Tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan signifikan antara dua kelompok. Selanjutnya, batasan dan asumsi uji Mann-Whitney. Batasan uji Mann-Whitney yang pertama, cocok untuk data skala interval atau ordinal. Yang kedua, rentan terhadap asimetri dan pencilan. Dan yang ketiga, kinerja dipengaruhi ukuran sampel. Yang keempat, mengasumsikan independensi data asumsi uji Mann-Whitney. Yang pertama, observasi independen. Yang kedua, data berskala ordinal atau interval. Yang ketiga, homogenitas bentuk kurva. Yang keempat, distribusi peringkat serupa pada kedua kelompok. Dan yang terakhir, kesimpulan dan aplikasi uji Mann-Whitney. Kesimpulan uji Mann-Whitney. Yang pertama, jika p-value lebih kecil sama dengan tingkat signifikansi, biasanya 0,05, tolak hipotesis 0. Lalu yang kedua, jika p-value lebih besar tingkat signifikansi, gagal, tolak hipotesis 0. Aplikasi uji Mann-Whitney. Yang pertama, membandingkan dua kelompok independen. Yang kedua, digunakan saat data tidak memenuhi syarat uji tes student. Dan yang ketiga, cocok untuk data berskala ordinal atau interval. Yang keempat, dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian sosial, medis, dan eksperimen laboratorium. Okay, that's all our discussion. Hopefully it will be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.